Are you there? Di suatu pagi di rumah seseorang yang kaya banget, asisten rumah mereka, Fran, menemukan hal yang sangat mengerikan. Harlan Trombi, si empunya rumah, ditemukan meninggal dunia, namun bukan dalam kondisi yang wajar. 1 minggu kemudian, perawat pribadi Harlan mendapatkan telepon dari salah satu anak Harlan, Walt. Ia meminta Martha untuk datang ke rumah mereka karena polisi ingin menanyai mereka semua tentang kasus tersebut. Sesampainya di sana, Martha disambut oleh Meg, cucu Harlan. Semua anggota keluarga berkumpul di sana, kecuali Ransom yang bahkan tak datang ke pemakaman. Dan mereka semua diwawancarai satu persatu. Letnan Elliot dan Trooper memimpin penyelidikan ini. Mereka meyakini kalau kematian Harlan adalah bunuh diri. Tapi seorang detektif swasta yang tiba-tiba muncul percaya ada sesuatu yang lebih dari itu. Detektif ini adalah Benoit Blanc. Dari wawancara tersebut, Blanc mengetahui kalau hubungan internal keluarga Harlan sangat rumit. Di hari kematiannya, Harlan mengancam untuk membongkar skandal menantunya, Richard, suami dari anak tertuanya, Linda, yang berselingkuh. Ia juga membongkar kasus pencurian uang yang dilakukan menantu perempuannya, Johnny, memecat Walt, anak bungsunya dari perusahaannya, dan ia juga bertengkar hebat dengan Ransom, cucunya. Saat tengah istirahat, mereka bertemu dengan Martha. Blanc juga mendengar tentang bagaimana setiap Martha berbohong, ia akan muntah. Hal ini dialami Martha sejak kecil, dan hal itu terjadi saat Martha berbohong tentang Richard yang berselingkuh. Martha tentu mengetahui banyak hal, karena selain sebagai perawat pribadi, Harlan juga membutuhkan seorang teman bicara. Dan di sanalah Martha juga berperan. Blanc bercerita kepada para petugas polisi itu kalau kemarin sebuah amplop berisikan uang dan kliping berita kematian Harlan dikirim ke tempat tinggalnya. Jadi, seseorang mencurigai kalau kasus ini bukanlah bunuh diri, dan orang misterius ini ingin Blanc untuk turun tangan. Blanc pun ingin tahu apa yang terjadi pada malam kematian. Menurut catatan polisi, pesta ulang tahun Harlan berakhir pada jam 11.30 malam. Martha membawa Harlan ke lantai 3 di mana kantornya berada untuk pengobatan rutinnya. Linda dan Johnny tidur di lantai 2 tepat di bawah ruangan Harlan. Linda orang yang mudah terbangun, sehingga ia tahu jika ada orang yang menaiki atau menuruni tangga. Kejadian pertama adalah Johnny mendengar suara terjatuh dari lantai atas. Ia pun segera ke atas untuk mencari tahu apa yang terjadi, dan karena itu juga ia membangunkan Linda. Harlan ada di ruangannya bersama Martha. Ia bilang kalau ia tak sengaja menjatuhkan papan permainan Go. Tak ada yang perlu dikhawatirkan, katanya. Ia lalu menyuruh Johnny untuk kembali tidur. 10 menit kemudian, Linda kembali terbangun saat Martha menuruni tangga untuk pulang. Walt sedang merokok di teras rumah ditemani anaknya, Jacob, saat Martha melewati mereka, dan saat itu tepat tengah malam. 15 menit kemudian, Linda terbangun untuk ketiga kalinya saat Harlan turun dari ruangannya untuk mengambil cemilan. Walt melihatnya dari teras dan memintanya untuk kembali ke kamar. Berdasarkan hal tersebut, dokter memperkirakan waktu kematian di antara jam 12.15 hingga 2 pagi. Walt selesai merokok pada jam 12.30 bersamaan dengan Meg pulang. Meg lalu masuk ke kamar dan tidur disusul Walt dan Jacob. Sekitar jam 3 pagi, Meg terbangun karena suara gonggongan anjing penjaga mereka. Ia lalu ke kamar mandi dan kembali tidur. Dari hal tersebut, Ransom lepas dari kecurigaan karena ia tak berada di rumah pada malam kejadian. Martha juga, karena Harlan masih terlihat dan hidup setelah ia pergi. Dan walau Meg satu-satunya yang datang dalam rentang waktu kejadian, namun cipratan darah dari Harlan membuktikan kalau ia melakukannya sendiri. Namun dari pengamatan Blanc, semua orang di sana dapat saja berbohong, kecuali Martha mungkin. Pada sesi wawancara Martha, ingatan Martha kembali ke malam kejadian. Malam itu mereka bermain Go seperti biasanya. Harlan sengaja menjatuhkan papan Go saat ia kalah. Martha lalu menyuntikkan obat yang biasa ia berikan kepada Harlan. Tapi tanpa sengaja, ia ternyata salah memberikan obat. Hal tersebut membuatnya berpikir kalau ia telah membuat Harlan overdosis dengan morfin. Ia lalu mencari naloxone sebagai penangkal morfin agar Harlan tidak mati dalam 10 menit. Namun ia tak dapat menemukannya dimanapun.
Martha bergegas menelpon ambulan, tapi Harlan mematikan telepon. Ia meminta Martha untuk mendengarkannya, karena ia tak punya banyak waktu lagi. Dan saat itu, Martha terjatuh. Suara jatuh itulah yang didengar oleh Johnny. Harlan ingin menyelamatkan Martha dan ibunya. Tak lama kemudian, Johnny mengetuk pintu. Harlan lalu membuka, lalu menyuruhnya untuk kembali tidur. Harlan lalu memberikan instruksi kepada Martha guna membuat alibi palsu. Ia menyuruh Martha untuk turun dan pulang, tapi lakukan itu seberisik mungkin, dan ia harus menyebutkan tengah malam dengan sangat jelas saat melewati Walt. Pergi keluar gerbang dan berhenti setelah patung gajah, lalu kembali lagi ke rumah lewat pintu samping. Anjing penjaga akan mengenali Martha, sehingga mereka tidak akan menggonggong. Lalu naik ke lantai 3 tanpa terlihat, lewat trellis tanaman rambat, masuk melalui jendela kecil, dan ambil jubah beserta penutup kepala Harlan dari dalam kamar. Kenakan itu semua dan turun ke bawah agar Walt melihatnya. Lalu kembalikan semua dan keluar dari rumah melalui jalan masuk tadi. Dan jangan sampai terlihat oleh siapapun. Tapi saat turun, Ibunda Harlan memergokinya. Namun ia mengira kalau yang ia lihat adalah Ransom. Semua hal ini akan membuat semua orang melihat Martha pergi dari rumah, dan orang rumah masih melihat Harlan hidup 20 menit setelah Martha pergi. Sehingga tak akan ada yang mencurigai Martha sama sekali. Beberapa hari kemudian, polisi akan memanggil Martha untuk ditanyai. Harlan pun paham kalau Martha tak dapat berbohong. Karena itu ia meminta Martha untuk menceritakan pecahan kejadian dalam urutan yang ia berikan. Dan urutan itulah yang Martha berikan kepada polisi dan Blank. Martha hanya menceritakan kalau ia dan Harlan pergi ke atas bermain Go. Harlan lalu menjatuhkan papan Go, Johnny datang. Ia lalu memberikan obat bagi Harlan, lalu pulang saat tengah malam. Martha ini sudah cukup lama bekerja sebagai perawat pribadi Harlan. Ia dan keluarga Harlan sangat dekat. Dalam kesempatan itu, Walt memberitahu Martha, walau Harlan telah meninggal, ia dan keluarganya akan tetap membantu dan mengurus kebutuhan Martha dan keluarganya. Saat Martha keluar untuk cari angin, ia mendapati Blank masih di sana. Blank meminta Martha untuk membantunya dalam penyelidikan. Ia yakin ada sesuatu yang tersembunyi dari ini semua. Keesokan paginya, Martha membantu Blank dalam penyelidikannya. Tapi tentu ia sekaligus menghapus dan menghilangkan beberapa keteledoran yang ia lakukan. Seperti merusak rekaman video dan menginjak-injak bekas sepatu di pintu samping. Jam 10 pagi hari itu, pembacaan surat wasiat akan dilakukan. Seluruh keluarga hadir di sana, termasuk Ransom. Saat itu, Walt mengungkap sebuah fakta menarik. Kalau Jacob pada malam kejadian mendengar Harlan dan Ransom saling berteriak. Ransom hanya tersenyum dan drama keluarga bahagia ini pun berlanjut. Namun pembacaan surat wasiat mendatangkan kejutan yang sangat besar. Harlan memutuskan untuk memberikan seluruh kekayaan, perusahaan, rumah dan asetnya kepada Martha. Hal tersebut tentu membuat kegaduhan, dan sementara seluruh keluarga sangat terkejut, Ransom tertawa lepas. Dengan wajah yang sangat puas, ia pergi dari sana. Martha pun segera pergi dan dikejar oleh seluruh anggota keluarga. Namun mobilnya tiba-tiba tak dapat menyala, dan Ransom pun datang, lalu mengajaknya untuk segera pergi. Mereka berhenti di sebuah restoran. Sambil makan, Ransom memancing Martha untuk menceritakan kebenaran seutuhnya. Dan setelah itu, ia menawarkan bantuan. Tentu tidak gratis, tapi dengan imbalan sedikit bagian warisan untuknya. Sementara itu, pihak keluarga lainnya berusaha untuk membujuk Martha dengan segala macam cara. Sejak hari itu, kehidupan Martha berubah. Wartawan memenuhi rumah mereka. Martha bahkan mendapatkan blackmail yang berisi potongan laporan medis penyelidikan Harlan. Ia lalu memberitahu Ransom tentang hal tersebut. Mereka bergegas ke laboratorium untuk mengecek. Tapi ternyata laboratorium itu sudah terbakar habis. Martha juga mendapatkan email yang berisi tentang lokasi pertemuan dengan si pengirim blackmail tersebut. Namun saat itu, Blank dan polisi melihat mereka.
Martha yang panik segera tancap gas. Kejar-kejaran pun terjadi. Namun tentu, pelarian itu bukanlah ide baik, dan mereka pun tertangkap. Ransom ditahan. Blanc menjelaskan kalau Ibunda Harlan melihat Ransom memanjat turun dari kamar Harlan pada malam kematiannya. Dalam perjalanan menuju kantor polisi, Martha meminta izin mampir ke sebuah tempat untuk mengambil barangnya. Dan tentu tempat itu adalah tempat yang tertulis dalam email. Di sana, ia menemukan tas berisi kopi dari laporan medis Harlan dan Fran. Fran dibius dan dibuat overdosis. Martha pun segera melakukan CPR dan menghubungi ambulan untuk menyelamatkannya. Karena sudah tak tahan, Martha membuat pengakuan kepada Blanc. Walau ternyata Ransom di kantor polisi sudah menceritakan semuanya kepada Elliot. Ia memutuskan untuk menceritakan semua kepada keluarga Harlan, dan tentu saja hal tersebut akan mengakibatkan dirinya kehilangan hak atas warisan tersebut. Kembali di rumah keluarga Harlan, Martha menemukan laporan medis asli di tempat penyimpanan rahasia Fran dan segera menyerahkannya kepada Blanc. Blanc melihat ada keganjilan di sana, dan ia segera menghentikan Martha saat ia mulai menceritakan apa yang terjadi. Semua di sana terkejut. Namun Blanc segera menarik Martha ke ruangan lain dan meminta semua anggota keluarga untuk pergi. Tapi ia mengundang Ransom untuk bergabung dengan mereka. Dan disinilah bagian paling menarik. Blanc mengungkap deduksi dari investigasinya. Pada malam ulang tahun Harlan, setelah Ransom mengetahui kalau Harlan akan mewariskan seluruh hartanya kepada Martha, ia segera pergi dengan marah. Tapi ia segera kembali dan masuk lewat pintu samping, menaiki trellis dan jendela kecil menuju lantai 3, masuk ke kamar Harlan dan menukar obat yang akan diberikan Martha pada malam itu. Ia tahu kalau Martha bertanggung jawab atas meninggalnya Harlan, maka warisan tidak akan diberikan kepadanya. Tak lupa, ia juga mengambil naloxone, penawar morfin dari tas medis milik Martha. Tapi, Martha adalah seorang perawat berpengalaman. Ia tak perlu membaca label untuk mengetahui perbedaan obat. Sehingga yang terjadi sebenarnya adalah Martha memberikan Harlan obat yang tepat dengan dosis yang tepat pula. Ya, Harlan pada malam itu sebenarnya baik-baik saja. Penyebab dari kematian Harlan yang sesungguhnya memang bunuh diri. Namun Blanc belum selesai mengurai benang yang kusut. Ia lalu melanjutkan. Saat Ibunda Harlan memergoki Martha menuruni trellis, ia salah mengira kalau Martha adalah Ransom. Itu tak lain karena sebelumnya beliau memang melihat Ransom menuruni trellis. Ransom lalu tertawa karena menurutnya semua itu hanya cerita tanpa bukti. Perbedaannya dengan Martha adalah Martha mengaku telah salah dalam memberikan obat. Pengakuan dapat menjadi bukti di pengadilan. Tapi Blanc belum selesai. Ia melanjutkan. Jauh kemudian di malam itu juga, Ransom kembali ke rumah Harlan. Namun kali itu anjing penjaga ada di luar. Dan hal tersebut menggagalkan usaha Ransom untuk mengambil botol obat yang ia tukar tadi. Gonggongan anjing itu membangunkan Meg. Dan akhirnya Ransom balik arah karena ia berpikir dapat mengambil botol itu besok pagi. Tapi di pagi harinya, ia mendapati kalau Harlan meninggal dunia karena bunuh diri, bukan overdosis. Dan oleh sebab itu, keadaan menjadi sempurna sebagai alasan Ransom menyewa jasa Blanc. Ransom tahu kalau kejadian telah terjadi. Ia butuh seseorang untuk membongkarnya, tapi ia tak dapat mengungkap bagaimana ia tahu akan hal tersebut. Karena kejadian bunuh diri itu, polisi dan semua orang memenuhi rumah Harlan. Dan Ransom pun tahu ia tak mungkin dapat mengambil botol obat dari tas medis Martha. Ia harus mencari waktu lain untuk mendapatkannya. Dan ia tahu waktu yang tepat, pada saat pemakaman. Itu alasannya kenapa Ransom tidak menghadiri pemakaman Harlan. Ia menyangka tidak akan ada yang melihatnya. Tapi ia salah. Fran melihat Ransom mengambil sesuatu dari tas medis milik Martha. Ia tak tahu apa yang Ransom lakukan, tapi ia tahu ada yang tidak beres. Fran tidak menyukai Ransom, sehingga ia meminta laporan medis Harlan dari sepupunya yang bekerja di laboratorium. Dan walau ia tak mengerti akan data-data tersebut, tapi laporan itu menjadi ancaman bagi Ransom. Jadi ia membuat fotokopi laporan itu dan mengirimkan blackmail. Tujuan blackmail itu sebenarnya bukanlah Martha, melainkan Ransom.
Saat Ransom menerima blackmail itu, ia justru bahagia karena ia masih berpikir kalau Martha memberikan Harlan obat yang salah dan laporan itu akan membuktikan kalau Martha bersalah. Ia lalu pergi ke pembacaan surat wasiat hanya untuk melihat bagaimana keluarganya hancur, di mana ia sebenarnya tahu kalau saat laporan medis diterbitkan nanti, semua akan berbalik. Namun kemudian, pengakuan Martha. Saat mendengar itu semua, Ransom menyadari kalau Martha tidak melakukan kejahatan apapun, dan laporan itu justru akan membuktikan kalau Martha tidak bersalah. Ia telah kalah, kecuali ia terlibat lebih jauh dengan memanipulasi Martha dan bertindak lebih ekstrim. Ransom lalu membakar laboratorium, mengirimkan email, dan juga mengirim blackmail dari Fran kepada Martha. Lalu ia menemui Fran dan membuatnya overdosis. Setelah itu, ia akan menjebak Martha ke lokasi Fran dan membuatnya seolah-olah Martha membunuh Fran. Hal itu secara tidak langsung akan menghubungkan Martha dengan kematian Harlan. Martha teringat kalimat terakhir Fran. Ia ternyata telah salah mendengar. Yang dimaksud oleh Fran adalah "you yang melakukannya". Semua rencana itu akan berhasil kalau saja polisi tidak menangkap dan membawa Ransom ke kantor polisi. Dan juga akan berhasil kalau Fran tidak menyembunyikan laporan medis asli di tempat penyimpanan rahasianya. Dan pasti berhasil jika Martha tidak mempunyai hati yang baik. Karena Martha berhasil menyelamatkan nyawa Fran. Tak berapa lama kemudian, Martha menerima telepon dari rumah sakit, mengkonfirmasi kalau Fran selamat. Menyadari semua rencananya telah gagal, Ransom mendatangi Martha dan mengancamnya. Ia juga mengakui telah mencoba membunuh Fran, tapi jelas kalau itu semua telah gagal. Karena itu, dengan pengacara dan kekuatan yang ia punya, ia akan bebas dari tuntutan dalam waktu dekat. Namun tiba-tiba, Martha muntah. Hal tersebut membongkar kalau ia telah berbohong. Fran sebenarnya meninggal dunia. Menyadari bahwa dirinya telah mengakui sebuah pembunuhan dan bahkan Wagner merekam pengakuannya tersebut, Ransom menyerang Martha dengan sebuah pisau properti milik Harlan. Polisi pun menahan Ransom. Di lain tempat, Linda menemukan surat dari Harlan tentang perselingkuhan Richard. Surat itu adalah surat rahasia yang hanya bisa dibaca oleh orang yang mengerti triknya. Blanc juga memberitahu Martha kalau ia sudah mengetahui Martha terlibat sejak pertama kali mereka bertemu, dari noda darah pada sepatu Martha. Dan dengan dibawanya Ransom oleh pihak berwajib, Martha melihat dari balkon rumah yang sekarang menjadi rumahnya, dengan seluruh keluarga Harlan berada di luar. Film pun berakhir.